Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Siap, karena masih hangat-hangat Ramadan, ya kita masih menyampaikan tentang Ramadan lah ya, tentang persiapan gimana membawa keluarga kita agar meraih kemaksimalan kemuliaan bulan Ramadan. Ya, sebentar lagi insya Allah. Siap. Oke guys, ikuti saya guys. Oke. Ikuti pada Bidi, kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih masih menunggu meskipun beliau sangat sibuk. Alhamdulillah hari ini telah bersama kita. Itu sebagai pembukaan itu. Dimulai aja karena waktunya juga terbatas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Coba saya mau tanya sama antum semua. Dari antum pertama puasa dulu, balik sekitar umur 12 tahun ya. Kalau yang laki-laki, yang akhwat mungkin 10-11 tahun sampai sekarang. Puasa ada yang berubah tidak? Ibadahnya sama? Syariahnya sama? Fikihnya sama? Kita melakukan puasa berulang-ulang. Betul? Ya, kalau umur antum sekarang misalkan 60 tahun, ada 60 tahun di sini? Banyak. Ada 60 tahun? Ada yang 63? Ada 63? Ada. Ya. Ada yang 62 mungkin, ya. 62 tahun 11 bulan 29 hari. Berarti besok selesai itu. Ya, kalau umur antum 60 tahun Bapak, puasa balik kita 12 tahun, artinya 48 kali kita puasa. 48 kali, 50 kali kita puasa. Sudah dapat apa diri ini? Apa yang berbekas? Nah ya, hari ini kita akan membahas bagaimana supaya Ramadan kita tahun ini berbekas dalam kehidupan kita. Ini yang paling penting. Karena puasa itu sama. Ya. Habis sahur, ya sahurnya jamnya juga sama, ya ibadahnya juga sama, larangannya juga sama kan? Nggak boleh makan, nggak boleh minum, berhubungan suami istri, yang membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa pun sama. Nggak boleh gibah, nggak boleh bohong, nggak boleh marah, segala macam sama, nggak ada yang berubah. Ya. Yang akan kita bahas sekarang bagaimana agar puasa kita berbekas dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, ulama itu membagi setahun menjadi 2 saja. 2 semester. Semester pertama mereka berdoa, ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Penting ulama berdoa supaya sampai ke Ramadan. Kenapa demikian? Ramadan ini bulan yang Allah sediakan untuk kita melipat gandakan semua amal kita dan menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Karena itu ulama tuh amat sangat ingin masuk ke bulan Ramadan. Penting sekali. Ibu bapak tahu, ya, umroh itu keutamaannya selain istimewa pahalanya, juga ada keutamaan ketika kita sholat di Masjidil Haram. Berapa pahalanya? 100.000 kali dibanding di Masjid Ar-Ridho ini. Di Nabawi berapa? 1000 kali. Betul ya? Di Al-Aqsa berapa? 500 kali. Tapi kalau antum ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, 1 jauh, 2 mahal. Betul nggak? Harga umroh sekarang 30 juta ke atas. Karena hotelnya meningkat pesat. Harga hotel meningkat pesat. Kenapa? Satu, orang-orang 2 tahun kan nggak umroh haji ya. Ketika dibuka keran umroh haji, semua rame pengen umroh dan haji.
Kedua, MBS ya Putra Mahkota membuka visa tidak hanya untuk orang ibadah. Jadi orang wisata sekarang boleh juga ke Haramain. Jadi hotel di sana penuh sekali. Ketika hotel penuh harganya mahal sampai 300%, maka otomatis harga umroh dan haji pun mahal sekali. 30 juta ke atas. Hati-hati dengan umroh yang di bawah 30 juta. Khawatirnya umroh ilegal dan abal-abal ya. Kita umroh mahal untuk mengejar keutamaan sholat di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Namun spesial di bulan Ramadan ini antum nggak perlu ke Haramain, nggak perlu ke Mekah, nggak perlu ke Madinah. Cukup di Ar-Ridha setiap malam, setiap hari beribadah yang pahalanya insya Allah. Ada yang tahu jumlah pahala kita tarawih tadi? Tidak ada yang tahu. Spesial bulan puasa ini semua ibadah nggak ada hitungannya. Gitu ya. Dalam Islam ini kita punya dua matematika Bapak sekalian. Dua matematika. Yang pertama, satu kebaikan dibalas 10 ya. Surah Al-An'am 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Tadi Bapak infak 5.000 di kotak amal, ada kotak amal ya? 5.000. Berapa balasannya? Allah bilang 10 kali lipat. Artinya ngasih 5.000 dibalas berapa? 50.000. Allah yang bilang. Nanti dibuka Al-An'am 160. Itu matematika pertama. Matematika kedua lebih hebat, lebih dahsyat. Nanti Al-Baqarah 261 silahkan dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang berinfak di jalan Allah itu seperti satu biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai tumbuh 100 biji. 1 kali 7 kali 100 berapa? 700. Jangan banyak, itu aja. 1 kali 7 kali 100 berapa? 700. Jadi kalau antum tadi infak 1.000 rupiah saja, berapa balasannya? 700.000. Kalau antum masukin 10.000 berapa? 7 juta. Kalau antum tadi masukin yang warna merah berapa? 70 juta. Antum ketawa, berarti nggak ada yang warna merah tadi. Padahal kita berinfak itu Allah janjikan sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Dan itu bulan biasa Pak. Tadi saya ngomong bulan biasa. Spesial di bulan Ramadan ini, semua perhitungan itu tidak lagi dipakai. Yang dipakai apa perhitungannya? As-saumuli wa ana ajzibih. Kata Allah begitu. Ya, hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, puasa itu untukku dan aku langsung yang akan membalasnya. Artinya Allah langsung yang akan membalas puasa kita. Berapa besarnya? Terserah Allah. Makanya antum semua rugi kalau tidak mengisi amal Ramadan ini dengan ibadah terbaik. Rugi sekali. Ini semua amal kita dilipat gandakan Pak sekarang Pak. Masya Allah Pak. Dilipat gandakan. Ya, Rasulullah itu ketika Ramadan Pak sedekahnya seperti angin. Ya, ibu-ibu sekalian saya mau tanya. Ketika Ramadan sama sebelum Ramadan sama di luar Ramadan, biaya hidup besar mana? Ibu-ibu, biaya hidup di bulan Ramadan dan di luar Ramadan besar mana? Ya, saya pegang ya Ramadan ya. Saya tanya, di Ramadan kita makan berapa kali? Di luar Ramadan? Ya, betul kan? Di luar Ramadan 3 kali, di bulan Ramadan 2 kali. Kenapa? Yang 2 lebih besar dibanding yang 3? Nah, banyak jajannya itu Pak. Ya. Kalau Bapak kan pasti menerima pengaduan, Bang, naikkan Bang budget Bang, Ramadan Bang. Antum ngomong, Dek, ini Ramadan Dek, makan kita 2 kali Dek. Biasa 3 kali, ya. Harusnya dikurangin tuh budget Ramadan. Harusnya demikian. Budget jajannya dikurangi, budget sedekahnya dinaikkan. Hari ini kita ini pikirannya selalu Ramadan tuh harus mewah. Betul nggak Bu? Saya tanya, yang mewajibkan buka puasa ada kolak itu siapa? Ada cendol itu siapa? Ada kewajibannya? Atau sunnah lah? Ada sunnah nggak? Sunnah gitu, buka puasa pakai kolak ada. Sunnahnya apa buka puasa?
Rasul tuh meneguk seteguk air dan 3 butir kurma. Itu sunnahnya. Terus berbuka dengan yang manis bagaimana? Ya itu iklan. Ya. Jadi ciri-ciri kita masuk Ramadan itu banyak iklan sirup. Ya. Senang dengan yang manis. Ya bagus sih untuk membangkitkan mengembalikan kalori kita. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Tapi artinya apa? Bukan dengan yang manis, karena kurma itu nggak identik dengan manis. Gitu ya. Nah, yang menjadi masalah kita ini mindsetnya tidak benar ketika menghadapi Ramadan. Buka puasa harus istimewa. Dan ini sudah terjadi berulang-ulang. Sejak zaman dulu kita banyak sekali menu iftar, menu buka puasa yang mubazir. Ya, ibu-ibu ya, jangan lapar mata. Itu semua tuh kelihatan nikmat karena Anda lagi puasa. Jangankan es dawet, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ke kamar mandi ngelihat kecoa, dibilang kurma. Ya, halusinasi kita itu. Ya. Kecoa di kamar mandi yang biasa Ibu teriak ini, ya Allah, kurma. Kurma ajwa. Masya Allah, itu kecoa, Bu. Itu halusinasi kita. Ya, semua tampak indah di mata kita karena sedang saum kita. Nanti sudah azan, itu hidangan yang banyak, dimakan sedikit selesai. Gitu kan? Ya, jadi nggak usah beristimewa-istimewa lah, biasa-biasa aja. Ya, ini yang membuat budget hidup ibu jadi bengkak. Gitu ya. Belum lagi nanti menjelang Ramadan, menjelang Lebaran, wah ini bapak-bapak stres nih. Gitu ya, pasti banyak tuntutan gitu ya. Ibu satu pengen harus menyiapkan kue lebaran ini itu, belum lagi menyiapkan baju lebaran dan sebagainya. Ini yang harus dirubah. Ramadan bukan tentang dunia. Ini ya Bu ya. Jadi mulai sekarang tekan budget pengeluaran jajannya, tingkatkan budget sedekahnya. Yang pertama, sedekah. Jadikan Ramadan ini sebagai bulan sedekah. Yang kedua, Bapak sekalian, ada sebuah hadis Rasul menyampaikan, qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak, kata Rasul. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan penuh keberkahan. Antum tahu? Nih, anak-anak dengerin. Berkah Ramadan itu apa maksudnya? Berkah Ramadan itu apa maksudnya? Saya pernah ngomong dengan pedagang di Jakarta, ibu ada yang pernah ke Tanah Abang? Kok, gimana kok omset tahun ini? Wah, turun, nggak bagus nih penjualan. Tapi tenang saja, sebentar lagi puasa. Kata orang Cina itu, sebentar lagi puasa. Itu 1 bulan Ramadan, omsetnya bisa menutupi 11 bulan yang lain. Allah. Kata dia apa? Berkah Ramadan, Pak. Wow. Ngerti dia berkah Ramadan, saya bilang. Oke, 1. 2, kalau di Jakarta sana setiap Ramadan itu mal-mal rame ketika menjelang buka puasa di restorannya. Ada acara apa? Buka puasa bersama, bukber gitu ya. Wah, itu kalau antum ke mall, ke restoran dijamin full. Harus booking dulu, reservasi dulu supaya dapat seat, dapat kursi. Kalau enggak kebagian. Ramai restoran. Saya pernah iseng tanya juga. Ownernya bukan orang Islam juga. Iya. Rame Pak, Ramadan berkah. Itu kata orang bukan Islam juga. Saya bukan Islam lah pokoknya. Berkah Ramadan. Ibu-ibu, ada nggak yang ketika bulan puasa mendadak jadi pedagang? Jual gamis, jual hijab, jual kue kering, jual parcel, jual takjil, oh dijual semua, ada nggak? Yang sebelumnya nggak pernah jualan, tiba-tiba Ramadan jualan, ada nggak? Ada. Boleh nggak? Boleh. Nggak ada larangan, boleh silahkan. Ustadz, mumpung Ramadan, Ustadz, semua laku, berkah. Oke, berkah. Jadi selama ini mindset kita tentang berkah itu berkah yang meningkatkan rezeki kita, materi kita, dapat duit lebih gede, dibilang berkah sama kita. Apakah itu benar? Salah. Saya tanya, omset meningkat, tapi waktu kita beribadah kurang. Berkah tidak itu? Tidak. Karena berkah itu tuzidukum fit ta'ah, kata ulama. Berkah itu menambah ketaatan kita. Jadi kalau ada rezeki kita meningkat, tapi ibadah kita kurang, tidak berkah Bapak sekalian.
Dan Ramadan bukan itu berkahnya. Ramadan itu bulan di mana semua ibadah kita bernilai berkali-kali lipat. Sayang, ini bulan yang amat-amat spesial. Ya, ibadah yang paling private namanya. Bapak Ibu sekalian, puasa ini Allah sediakan langsung hadiah berupa pintu surga namanya Ar-Rayyan. Saking spesialnya puasa. Kenapa? Ini ibadah yang nggak bisa kita sombong. Ibadah yang kita nggak bisa ria. Ibadah-ibadah privasi. Contoh, sholat. Kita bisa nggak ria sholat? Bisa sekali. Apalagi imam. Imamnya anak muda. Suaranya bagus. Dia tahu di belakangnya itu ada calon mertuanya. Masya Allah. Itu imam biasa-biasa. Dia baca paling trikul kan? Qul huwallahu, falak, binas. Gitu kan? Al-hakumut takatsur, ar-ra'aital. Ini ketika dia tahu ada camernya, calon mertuanya di belakang, di sop belakang, di belakang juga ada calon yang dia incer. Dia baca Ar-Rahman. Tapi ketika dia termotivasi bukan gara-gara karena bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi gara-gara calon mertuanya, hangus sholatnya. Normal biasa aja. Anda biasa baca sabis aja. Ya, jangan tiba-tiba Anda baca Al-Baqarah gitu, jangan. Gitu ya. Sholat dipuji manusia bisa. Apalagi Pak? Sedekah. Wah, ini ibadah yang paling gampang ria, gitu ya. Kalau di sini kotak amalnya jalan nggak kalau Ramadan? Jalan ya. Kalau Bapak, mohon maaf ya, infaknya Rp2.000, biasanya kan tangannya dimainkan tuh. Contoh gini ya. Gini kan? Gitu ya. Itu untuk apa itu? Ya, satu mungkin dia ikhlaskan Allah, nggak mau sedekahnya diketahui manusia. Kedua, dia mungkin malu. 2.000, ya. Parkir di Indomaret juga 2.000, Pak. Di Jakarta masuk WC juga 2.000. Mau ke surga 2.000, mana pantas ke surga? Ya tapi nggak apa-apa dibanding nggak ada, gitu kan ya. 2.000 dia masukin. 5.000 dia masih tutupin. 10.000 masih lah tutupin. 20 pun masih tutupin. Kalau sudah 50 sama 100.000 apalagi Pak, itu tangan kirinya disimpan. Cukup tangan kanannya saja. Gitu kan? Apalagi warna merah itu, Masya Allah. Kalau perlu dia diangkat begini. Saksikan jamaah semuanya. Ini loh, Bismillahirrahmanirrahim. Aku ikhlaskan Allah. Saksikan. Tolong foto. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai itu juga Pak. Rugi Pak. 100.000 selesai Pak. Juga diantaranya yang suka dibacakan nih. Alhamdulillah ada infak di malam kedua Ramadan dari Pak Udin sebesar 1 juta rupiah. Gitu ya. Pak Udin biasa aja, jangan responnya jangan berlebihan, jangan sampai berdiri tiba-tiba begini, nggak usah, nggak perlu juga, ya, gitu ya. Ya, jangan GR ya Pak Udin ya, mohon maaf ya Pak Udin kalau jangan sama namanya ya, mohon maaf, nggak perlu juga, selesai sedekah kita nanti, selesai, ya, bisa dipuji, sedekah juga bisa ria, gampang rianya, haji umroh bisa ria nggak? Gimana contohnya? Posting bisa. Yang paling kentara apa? Orang Indonesia kalau pulang haji nggak dipanggil haji Pak, nggak mau nengok Pak. Beneran? Ya. Ada Pak Haji Udin lagi ya. Saya Udin aja lah pokoknya lah. Mohon maaf ya Pak Udin ya. Paling gampang Bu saya ingetnya gitu ya. Pak Udin baru pulang haji. Udin dong namanya dong ya. Udin gitu kan? Ya. Udin gitu ya. Pulang, Pak Udin apa kabarnya? Masya Allah, baru datang ya. Siapa ya? Pak Udin nggak mau nengok dia. Oh iya, Pak Haji Udin. Oh ya, ya Alhamdulillah kabar baik Pak. Masya Allah ya Pak ya. Hati-hati Pak, Bu ya. Jangan gara-gara nggak dipakai gelar haji depannya Anda nggak mau nengok ya. Ya, haji itu ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Haji di luar negeri nggak ada tuh gelarnya itu nggak ada, hanya orang Melayu saja itu ya nggak apa-apalah. Tapi kalau itu dijadikan sebagai patokan gelar ibadah, maka ibadah yang lain akan ngiri Pak. Haji kan ibadah, nanti sholat kita ngiri loh, puasa juga ngiri loh. SP Pak Udin SP bukan sarjana pendidikan bukan, tapi sholat puasa. Hati-hati ya, ibadah itu berpotensi angus semuanya Pak.
ketika kita ingin dipuji manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi spesial untuk ibadah kita puasa nih, Pak. Ini hampir tidak ada ruang untuk kita ria, Pak. Mau dipuji apa puasa? Lemes, aduh ya Allah, lapar ya Allah, haus ya Allah. Emang orang kasihan gitu? Enggak, Pak. Aduh, aku habis puasa nih. Orang nggak peduli, gue juga puasa deh perasaan. Iya. Kita nggak bisa sombong dengan puasa kita. Apa yang mau disombongkan? Kalau sholat kan bisa sombong. Sedekah sombong bisa. Haji, sedekah, sehaji umrah kita bisa sombong. Puasa apa sombongnya, Pak? Iya. Aduh ya Allah. Nggak ada, ya Allah ya puasanya hebat banget ya. Khusyuk banget puasanya. Nggak ada puasa khusyuk. Puasa itu kita bisa rekayasa. Pura-pura lemes gampang. Jadi puasa itu ibadah yang potensi rianya hampir nggak ada. Makanya puasa itu ibadah istimewa, Pak. Privasi Allah dengan hambanya. Jadi maksimalkan bulan puasa ini supaya apa? Dapat kita keutamaan puasa, Pak. Ya. Dan satu lagi terakhir dari saya, ada sebuah hadis ya, lanjutannya Pak ya. Syahrul Mubarak, faradallahu alaikum siyamahu, tuftahu fi abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabul jahim. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Nah ini ngerti ini jangan sembarangan nih. Wah surga dibuka Ramadan. Enggak. Artinya apa? Pintu kebaikan dimudahkan. Pintu kemaksiatan dipersulit. Makanya semangat ibu ibadah kalau Ramadan sama di luar Ramadan beda enggak? Beda kan? Ya. Sekarang ini kita kuat nih baca Quran apa ya? 1 juz, 2 juz, 3 juz semalam. Hari biasa selembar udah sepet mata. Ya, kenapa? Karena kebaikan dibuka seluas-luasnya. Hari biasa mana mau kita datang malam-malam ke sini tiap malam, nggak mau. Hari biasa pun kita mana mau kita sedekah tiap hari, nggak mau. Ya, tapi di bulan puasa karena pintu surga dibuka, pintu kebaikan dimudahkan, antum semua lebih semangat. Pintu maksiat ditutup. Tughallu fi syayatin. Apa tuh? Setan diikat, dibelenggu. Betul nggak setan? Ini bulan puasa nggak ada setan. Ada pertanyaan, Ustadz, katanya nggak ada setan, Ustadz diikat semua setannya. Terus kenapa? Kok masih ada maksiat di bulan Ramadan? Ini kira-kira nih, di bulan puasa ini masih ada maksiat nggak? Masih ada nggak? Kok bisa? Kan diikat setannya. Yang diikat itu setan dari bangsa jin. Sedangkan setan iblis itu 2 kan jenisnya. Minal jinnati mana? Jadi golongan jin dan manusia. Yang jinnya diikat, yang manusianya wah bebas mereka. Jadi kalau ada maksiat di bulan Ramadan, jangan-jangan mereka setannya. Ini udah nggak ada godaan. Setan diikat, ente masih maksiat, ente setannya. Yang bermaksiat di bulan Ramadan bisa jadi Allah lipat gandakan juga loh. Hati-hati, ini bulan yang sangat mulia. Jangan sampai terjebak kepada kemaksiatan. Bapak Ibu sekalian, ada sebuah bercandaan ya. Katanya setan itu, Pak, ya, ini lagi cuti ini sebulan ini. Ya, cuti sebulan. Tugasnya apa? Didelegasikan kepada manusia. Nah, setan dari bangsa manusia ini jauh lebih kreatif dibanding dari bangsa jin. Ya. Setan dari bangsa manusia itu, mohon maaf ya, ada seorang ayah bisa menghamili anaknya. Ada seorang menantu berzina sama mertuanya. Ya, ada seorang yang rela untuk membunuh anaknya sendiri. Ada anak rela membunuh orang tuanya. Itu setan bangsa jin nggak berani, Pak. Hanya setan dari bangsa manusia. Ya, makanya itu kita lebih ngeri kadang-kadang, Pak. Kalau bangsa jin tuh, Pak, jin itu takut loh sama kita. Jin takut sama manusia. Ya. Setan dari bangsa jin takut sama manusia. Harusnya demikian, ya. Ada pernah dengar kisah nggak? Ketika Umar bin Khattab jalan, ketemu sama iblis, setan bangsa jin ya. Itu iblis kalau berpapasan dengan Umar memilih jalan yang berbeda. Ya, ini Umar, iblis belok. Ya, kalau iblis ketemu sama kita, pelukan kayaknya. Saudara setan gitu ya. Jadi setan itu ya takut sama kita harusnya dari bangsa jin. Tinggal banyak-banyak ta'awuz aja, ya. Setiap melakukan segala macam aktivitas tinggal ta'awuz kita. Jangan menyertakan setan dalam setiap aktivitas kita. Gitu ya. Yang gawat tuh setan dari bangsa manusia.
Hati-hati ya, hari ini kita banyak menyerupai setan dari bangsa manusia. Ada bantuan sosial diambil, korupsi juga, itu kan setan tuh. Ada bantuan sosial dikorupsi juga. Kita berdoa ya, semoga nanti 2024 Allah turunkan pemimpin yang adil kepada bangsa ini. Kata Rasul, salah satu la turadu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama siapa? Al-imamul adil. Pemimpin yang adil nih. Kalau pemimpin adil doa, mustajab. Gitu ya. Yang kedua apa? As-shaimu hatta yuftira. Orang puasa sampai dia buka puasa. Ya, Bapak Ibu, kalau puasa tadi itu doanya makbul, mustajab. Yang ketiga, wa da'watil mazlum. Doa orang-orang yang terzolimi, teraniaya. Sudah terzolimi, dia puasa, doanya mustajab. Gitu ya, banyak-banyak berdoa, insya Allah kita nanti keluar Ramadan menjadi insan yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys official.